Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul di sini di pertemuan kedua dari kelas eksklusif pembelajaran kooperatif bersama Bunda Siti Dualom. Selamat datang pada Bunda Siti Dualom. Kemudian selamat bergabung dan terima kasih atas hadirnya Bunda Adro Irma, Bapak Robi, dan Bunda Lili. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai kelas kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelas kita ini penuh berkah, diberkahi, dan semua ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat nah intinya, dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita tentunya untuk melanjutkan menjalankan amanah kita. Itu aja dari saya. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada Bunda Siti. Nantinya Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab, bisa raise hand atau menulis di chat, tapi langsung juga bisa. Gitu. Itu aja dari saya. Saya off-kan mikrofon saya. Untuk Bunda Siti, silahkan Bunda. Oke Bunda Siti. Bahasa Inggris kipas sama peta dah hafal. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di room yang disediakan oleh GGDN ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Astuti Fahrudin. Beliau ini sebenarnya saya segan nih. Atasan saya di GGDN gitu. Jadi moga hendaknya Ada aja. nah enak gitu loh. Agak-agak ngeri sedap. Moga hendaknya pertemuan kita pada malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita, menjalankan sunnahnya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai guru. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu. Yang pertama Bu Adro Irma. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lili. Kemudian ya ada Bunda Lili ini lagi off kamera juga. Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Apa kabar nih? Unmute dulu, apa Pak? Jangan unmute dulu. Nah, mana nih beliau nih? Oke, mungkin lagi ada keperluan. Kemudian ada Pak Robi. Hadir Bun, hadir. Iya Pak Robi, apa kabar? Baik Bun, lagi di jalan menuju rumah. Oh, hati-hati Pak di jalan ya Pak. Siap Bunda.
Semoga selamat sampai di tujuan. Oke, agenda kita malam ini adalah pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Tadi malam kita telah mempelajari tentang apa itu pengertian kooperatif, kemudian mempelajari juga jenis-jenis atau tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Iya, sekedar mengingat kembali, barangkali Bu Irma bisa menyampaikan tentang apa yang diingat, apa mau baik itu pengertian, tujuan, atau itu tipe-tipe kooperatif. Silakan mungkin Bunda Atra. Yang saya dapat tadi malam kalau dibaca di Telegram itu, Bu, pada umumnya kalau pembelajaran kooperatif itu membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang siswa. Jadi di dalam kelompok itu diharapkan semua siswa itu menjadi bisa, Bu. Jadi tidak per orang aja yang bisa berhasil di dalam pembelajaran itu. Jadi semuanya ikut terlibat di situ, tidak ada yang tertinggal. Sehingga peran siswa itu aktif semuanya, tidak ada yang terlampaui. Jadi dengan adanya model-model baru membuat siswa itu menjadi aktif dan guru itu sebagai koordinasi atau fasilitator di situ, Bu. Sehingga terima kasih. yang Lanjut, sudah masih ada lagi Bu Irma? apa, Bu? Masih ada lagi? Silakan dilanjutkan. Ini ada cucu lagi mengganggu. Ya nggak apa-apa Bunda, nggak masalah itu. Sudah Oke, tua. terima kasih. Jadi di situ diharapkan kepada siswa itu betul-betul aktif, Ibu. Jadi oleh guru itu nggak bisa tidak 100% keikutsertaan siswanya itu. Jadi siswa itu betul-betul memahami apa yang kita sampaikan saat di dalam proses belajar mengajar itu, Bu. Dengan berbagai macam model pembelajaran yang didukung oleh ahli-ahli yang banyak sekali tadi malam sudah Ibu sampaikan. Iya, terima kasih Bunda. Gimana Pak Robi? Adakah yang ingin disampaikan? Lanjut. Oh iya, kalau menurut saya Bun, kooperatif itu merupakan suatu sistem pembelajaran di mana terdiri dari beberapa orang siswa dari individual membentuk peer learning atau maupun group discussion. Nah, di mana mereka berusaha untuk menjadi aktif, mengkoordinir masing-masing dari kelompok untuk bisa sharing apa yang mereka miliki sehingga apa yang mereka dapatkan bisa didiskusikan di dalam sebuah tim atau dalam grup. Mungkin itu Bunda. Top banget ini Pak. Bapak ini udah biasa ini menjalankan atau melakukan pembelajaran kooperatif nih Pak. Ya Pak Robi ya. Oke, sungguh sangat tepat sekali ya. Tujuan kita melakukan pembelajaran kooperatif. Ya, bagaimana supaya siswa kita dapat memahami tugas atau konsep-konsep pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu, bagaimana persiapan kita sebelum pembelajaran kooperatif itu diadakan di kelas? Jadi, sebelum pembelajaran kooperatif di kelas, guru perlu mempersiapkan beberapa hal. Ya, walaupun sekarang ini ada bahagian-bahagian tertentu dari pembelajaran kooperatif yang sedikit harus dikurangi kalau kita melihat pembelajaran
apa namanya, kurikulum prototip pada saat ini, di mana pembelajaran pada saat ini yang dikedepankan adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak, ya, yang melihat bakat anak, yang juga memperhatikan bagaimana keadaan kondisi yang dialami oleh anak pada saat kita membuat suatu tindakan. Nah, ini kayaknya yang perlu kita kaji. Cuman ini mudah-mudahan tidak ada petir, karena saat ini hujan nih, Bun. Di Pekanbaru hujan nggak? Pak Robi, hujan nggak, Pak Rob? Aman Bu, di sini aman, nggak hujan Bu. Aman. Di Bu Irma di Pekanbaru. Di Batam hujan lebat. Oh, saya hujan nih, Bu, tapi mudah-mudahan nanti tidak terlalu tidak terlalu banyak petir. Selagi masih aman, ini masih bisa kita lanjutkan. Oke, Bunda dan Pak Robi dan lain-lainnya, apa hal-hal yang menjadi persiapan kita pada saat keesokan harinya kita ingin belajar dengan anak-anak kita di kelas dengan metode atau model pembelajaran kooperatif. Satu hal yang harus tidak boleh kita lupakan adalah persiapan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik kita di kelas. Apa itu? Ya, mulai dari persiapan belajar kita, RPP, ya, kemudian LKS atau lembaran tugas siswa, atau sering juga kita katakan LKPPD, ya, lembaran kerja siswa, ya. Jadi hal ini juga harus menjadi perhatian kita. Sebelum pembelajaran dimulai, ini LKPPD ini sudah siap. Artinya apa? Dengan siapnya RPP dan LKPPD ini, maka guru pun akan lebih fokus, ya, lebih fokus kepada panduan yang sudah ada di dalam LKPPD. Tidak juga kalah pentingnya guru harus mempersiapkan pembagian kelompok. Jadi, kalau bisa kelompok siswa itu sudah kita bagi, ya, sebelum hari hanya. Kalau seandainya kita belajar atau mengajar di SMP, tingkatan SMP dan SMA, maka kelompok ini sudah kita bagi pada saat pembelajaran sebelumnya. Tetapi apabila kita menjadi guru kelas di SD, maka boleh sehari sebelumnya. Nah, jadi kenapa hal ini kita lakukan? Karena apabila kelompok sudah terbagi sebelum action di kelas, maka ini akan mengefisienkan waktu yang ada. Apalagi sekarang ini kan kita tatap mukanya terbatas, jamnya dikurangi gitu. Jadi buatlah seefisien mungkin. Salah satunya itulah dia membagi kelompok sebelum jam pelajaran itu dimulai. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang ada di GGDM, pada saat action, ya kan, pada saat action kita memang sudah memprioritaskan, ya, tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran kita, sehingga apapun yang kita tulis di dalam RPP dapat kita laksanakan di dalam pembelajaran. Itu hal yang penting dulu, ya. Nah, untuk membuat kelompok, mungkin Bapak Ibu, Bu Irma, atau ini ada Bu Tri Sumarsi. Halo Bu Tri. Iya.
Apa kabar, Bun? Masih unmute, Bun? Mic-nya kan dulu, di on kan. Yang ada gambar tuanya. Ketemu, Bun? Kayaknya belum Masih. ada suara sampai sini. Ada di sebelah kiri kita itu ada gambar toa, itu masih unmute. Bukan kameranya. Kamera Bu Tri belum. Sambil kita ini, Bu. Oke, belum lagi. Oke, ada suaranya belum nyampe nih, Bun, karena masih unmute. Ada gambar mic loh, Bun, yang ada merah-merahnya silang. Terus ada video, ada unmute, itu ada mic. Oke, belum ketemu. Tapi sebenarnya beliau nih ngomong nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil lihat di bawah ya, Bun. Nanti ada di situ gambar mic, ada silang merah, silakan diklik. Mudah-mudahan nanti kedengaran suara Bu Tri. Ya, Bu Lili. Apa kabar, Bu Lili? Masih unmute. Ya oke deh. Iya, Bu Lili, apa kabar? Baik, Bun. Oke. Bun, kita biasanya membagi kelompok sebelum pembelajaran dimulai, bisa sehari sebelumnya atau 2 hari dan seterusnya. Biasanya ada enggak kira-kira teknik Bunda untuk membagi kelompok anak didik kita? Kalau saya biasanya dalam satu kelas itu nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Itu 5 kelompok. Per kelompok itu sekitar 4 sampai 5 anak. Hmm. Itu lakukan biasanya kalau saya itu di akhir pembelajaran. Jadi nanti di pertemuan berikutnya anak sudah siap dalam kelompoknya masing-masing. Oke deh. Bu Irma gimana, Bu Irma? Mungkin ada nama kelompoknya enggak kira-kira? Bu. Ya. Oke. Kalau saya sendiri, Bu, sesuai dengan model kooperatif apa yang mau kita buat, misalnya ya, kalau saya kan mengajar IPA, Bu. Ngajar IPA, misalnya kita ambil judul tentang klasifikasi makhluk hidup, di sana kan yang jadi masalah kan bahasa Latinnya. Jadi untuk melatih siswa itu mudah menghafal bahasa Latin, sekalian kelompoknya itu kita kasih dengan bahasa Latin. Oke. Untuk nama kelompok. Nama-nama kelompoknya, misalnya, yang dibahas itu misalnya mengenai hewan, itu bahasa Latinnya animalia. Jadi kelompok 1 animalia. Kalau tumbuh-tumbuhan, kelompok pelantai. Jadi melatih anak untuk bisa memahami apa masalah yang mau kita cari solusinya, Bu. Oke deh. Ada pendapat dari Pak Robi? Silakan Pak Robi. Ya Bu, kalau saya biasanya menggunakan kartu remi, Bu. Karena kartu remi itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu, Bu. Nah, jadi itu saya kocok, kemudian saya letakkan di atas meja anak, itu secara random. Kemudian nanti siapa yang mendapatkan itu, misalnya 1 skop, misalnya seperti itu, Bu. Nah, maka mereka nanti akan duduk di sama-sama yang skop seperti itu. Jadi pemberian pemerataannya itu kita berikan berdasarkan ini mereka. Jadi kita mengambilnya itu secara random. Jadi kita membagikannya itu bukan berdasarkan intact group, tetapi kita memang randomization kita buat di situ, Bu. Oke deh. Informasi yang sangat sungguh berharga dari Bapak Ibu semua.
sahabat GGDM, ada beberapa hal ya cara kita mengelompokkan siswa. Namun ada sedikit barangkali tambahan di dalam kooperatif biasanya di pengelompokan siswa ada yang harus kita perhatikan yaitu mengenai gender ya, mengenai gender, kemudian suku, kemudian ditambah lagi intelijen, kemampuan anak didik kita menangkap suatu pembelajaran atau mungkin menjadi leader di dalam kelompoknya. Nah, jadi ada baiknya kita perhatikan ini adalah misalnya jumlah laki-lakinya dalam satu kelompok, kalau bisa kita samakan, demikian juga jumlah perempuannya, tapi juga memperhitungkan ya sukunya. Kalau ada mungkin kalau di daerah kita ini di Rokan Hulu, misalnya ada banyak suku Batak gitu, juga ditambah dengan Melayu, maka nanti kalau bisa jangan yang Batak aja, jangan yang Melayu saja satu kelompok. Atau mungkin kalau di Pekanbaru ada banyak itu cukup heterogen, ya mulai dari Mandailing, Batak barangkali, Melayu, ada Minang juga, Jawa. Nah, jadi ini kita bisa kondisikan. Nah, hal yang lain juga adalah mengenai intelijen, ya. Ada siswa kita itu yang cukup cepat menangkap, ya. Ada yang agak lambat, tapi mereka tidak kurang, tidak juga ada yang lebih gitu. Cuman ada kadang-kadang faktor di dalam dirinya sehingga ada yang agak cepat menangkap, juga ada yang agak lambat. Nah, jadi sebaiknya kelompok-kelompok ini kita perhitungkan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah bagaimana di dalam kelompok ini anak didik kita belajar dan membelajarkan. Mereka sama, kalau mengetahui satu, maka yang lainnya bisa tahu. Tidak ada yang ketinggalan. Apabila seseorang mendapatkan konsep A, misalnya kayak Ibu Irma tadi klasifikasi, ya klasifikasi tumbuhan. Si A telah mengetahui bahwa tingkatan takson itu mulai dari kingdom, ya kan? Kemudian kelas, family, genus, sama spesies, sudah tahu urutannya. Maka yang sudah tahu ini berusaha betul supaya teman-temannya yang lain juga tahu. Jadi memang harus ada yang intelijen, kemampuan berpikirnya lebih tinggi. Di samping itu juga bagus ada leadernya. Jadi dalam pembagian kelompok hal-hal yang seperti ini memang harus kita perhatikan. Nah, mengenai nama tadi cocok ya. Apabila belajar biologi sesuaikan dengan temanya. Kalau misalnya KD ke depan tentang dunia tumbuhan, maka buatlah nama kelompok itu menjadi nama-nama tumbuhan. Ya. Nah, kalau misalnya PPKN, Pak Robi, mata pelajaran apa nih Pak Robi? Bahasa Inggris, Bu. Nah, bahasa Inggris, iya. Kalau bahasa Inggris nanti ya buat lagi sesuai dengan topik atau tema pada KD tersebut. Jadi ini membantu. Nah, ini berarti ini sudah siap persiapan kita sebelum action di kelas. Sampai di sini ada enggak kira-kira pertanyaan Bapak Ibu, sahabat semuanya?
Ini Bu, mau bertanya nih Bu. Ya Bun. Ini kalau sesuai dengan materi tadi malam saya baca di Telegram itu Bu, itu kan mengajak kepada guru untuk membuat kelompok-kelompok ya Bu. Jadi hampir setiap kita masuk berarti kita pakai model kooperatif terus ya Bu, agar hasil belajar itu menjadi bagus. Sedangkan untuk yang sudah kita praktekkan itu memang membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu yang luar biasa, sangat apa itu Bu, membutuhkan energi yang banyak bagi kita sebagai guru ya. Di samping mempersiapkan semua di dalam actionnya pun luar biasa kita sebagai guru mengapakan energi, memporsir energi kita Bu. Jadi di dalam kreatif ini memang harus setiap masuk kita bentuk kelompok atau bagaimana Bu? Oke. Ada mungkin tambahan dari Pak Robi mungkin? Atau Bu Lili? Lanjut Bun. Lanjut, oke. Kelihatannya memang pembelajaran kooperatif ini kan kalau kita lihat, kalau memang benar-benar kita laksanakan sebenarnya bagus. Jika kita benar-benar melaksanakannya memang akan menguras tenaga. Jadi tidak mesti semuanya atau tidak mesti setiap pertemuan kita adakan kooperatif. Kenapa? Karena banyak lagi model-model, metode-metode pembelajaran yang lain selain pembelajaran kooperatif. Ceramah adalah pembelajaran konvensional gitu kan. Iya, memang, tapi boleh kita laksanakan. Kenapa? Karena ada kadang-kadang materi-materi tertentu yang memang harus kita ceramah. Tipe konvensional ini. Tetapi tentunya kita sebagai guru harus memvariasikan. Kenapa? Kalau ceramah melulu dari awal sampai akhir, nanti keterterimaan anak terhadap materi pembelajaran sangat sedikit. Menurut penelitian kan hanya cuma 15%. Jadi kita harus memadukannya dengan metode lain. Jadi kalau kita melaksanakan metode ceramah, bisa kita gabung dengan metode diskusi. Diskusi ini ada banyak kan, diskusi antar siswa face to face, kemudian ada diskusi kelompok. Nah, yang diskusi kelompok inilah yang kita namakan dengan kooperatif. Kalau kita seandainya guru membuat demonstrasi, juga tidak masalah. Jadi kita padukan atau kita pilih metode apa yang kita gunakan, model kalau dia kooperatif, model apa yang kita gunakan sesuai dengan tuntutan materi yang ada pada saat kita pelajari. Kalau seandainya efisien model jigsaw, nah ini untuk kooperatif, ya ini yang efisien misalnya, ya maka kita laksanakan kooperatif tipe jigsaw. Dan ini sudah kita rencanakan di dalam RPP-nya. Kalau Bapak Ibu, sahabat semuanya ingin melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka kita harus mempersiapkan LKPPD yang berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Nah, ini lebih sulit lagi. Ya, membuat misalnya ada 5 kelompok, maka 5 pula macam LKPPD yang harus kita buat. Itu untuk kooperatif tipe jigsaw. Ya. Tetapi kalau misalnya kita hanya membuat kooperatif tipe STAT, student achievement, ya, maka
LKPPD yang kita buat satu macam. Ya, satu macam. Jadi Bu Irma tidak mesti melulu kalau saya strateginya biasanya di tahun ini saya fokus yang mana? Misalnya saya fokus di kelas 2 gitu. Maka kelas 2 ini saya selesaikan beberapa KD. Sehingga KD ini untuk tahun-tahun yang akan datang sudah standby saya gunakan. Di tahun berikutnya saya coba lagi kelas yang lain, misalnya kelas 3 gitu. Ya. Dan selama beberapa tahun ini akan saya kumpul di dalam satu file. Jika saya ingin menggunakan maka dia sudah ada. Jadi tidak sanggup kita untuk membuat setiap pertemuan Bu Irma. Berat. Tapi karena diangsur tahun ini 3 KD, tahun besok 3 KD, tahun besoknya lagi 3 KD, maka lama-kelamaan kita punya. Ya, punya semuanya, hampir semuanya. Sehingga kalau saya mau bikin PTK, nah ini ujung-ujungnya ke sana. Kalau pembelajaran kooperatif ini nanti ujung-ujungnya enaknya pada saat kita buat PTK, maka kita tidak perlu mumet lagi, sudah ada barangnya. Ya, tinggal mau model apa? Karena kenapa? Yang paling ringan itu kita buat dulu yang paling ringan adalah STAD, STAP. Karena di sana hanya ada LKPPD aja yang perlu kita siapkan dengan post-test. Nah, tetapi apabila kita ingin membuatnya NHT, number head together, maka kita harus mempersiapkan soal NHT. Soal number head together-nya. Soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya singkat. Ini agak lebih banyak sedikit, bisa 10 sampai 15 pertanyaan. Kenapa sampai 15 pertanyaan? Karena nanti kalau sedikit tidak banyak kelompok yang mendapatkan pertanyaan tersebut. Gitu, Bu Irma, gimana Bu Irma? Ya, Bu, jadi memang di lapangan tatkala kita buat PTK, memang saya Bu waktu membuat PTK karena kita butuh untuk kredit poin B ya Bu ya. Jadi saat itu kita menggunakan kooperatif model-model itu sehingga jadilah dia buku ber-ISBN. Memang sangat bagus sekali kalau kita praktekkan yang Ibu katakan tadi menjadi apa ya Bu, menjadi semacam bank ya Bu ya. Kalau soal bank soal gitu kan. Jadi sehingga tahun depannya kita bisa mengeluarkan kembali yang sudah kita praktekkan. Memang praktek lapangan itu kalau kita buat PTK Bu itu kita lakukan gitu. Karena lumayan melelahkan kan banyak persiapan yang mau kita buat. Jadi menguras tenaga memang hasilnya bagus. Itu sudah kita praktekkan Bu dengan beberapa Iya. Jadi di hari-hari biasa juga Bu, silakan dipraktekkan pembelajaran ini. Karena memang kalau saya lihat, apalagi sekarang ini, kalau kita di daerah, ada semacam penurunan konsentrasi siswa pada saat belajar setelah pandemi ini, Bu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau saya sekarang ini buat kooperatifnya itu, jumlah di dalam kelompok ini saya perkecil. Ya. Tidak ada, kadang-kadang hanya 2 dan 3 orang. Saya perkecil
perkecil anggota kelompoknya supaya di antara mereka cukup baik komunikasinya, dan ini sambil social distancing gitu ya, sambil social distancing. Jadi saya kurangi anggota kelompoknya. Jadi memang harus kita ansur-ansur ya, supaya anak kita ini terbiasa mereka mengungkapkan pendapatnya, kemudian biasa diskusi. Jadi dari diskusi ini timbul saling menghargai, saling menghormati. Jadi inilah yang menjadi tambahan bagi kita agar nanti pembelajaran ini juga dilaksanakan di kelas. Iya. Bagaimana kita lanjutkan, Bu Irma? Nah, namun Bu, sekarang ini kalau di Batam ya Bu ya, ini kan anak-anak kan udah kembali 50% dia daring, 50% dia ke sekolah dalam jangka seminggu Bu, sehingga belajarnya itu nggak lama, cuma 1 jam aja sekali tatap muka, sehingga kalau kita buat pembelajaran kooperatif ini sepertinya nggak bisa terlaksana Bu. Waktu yang disiapkan oleh sekolah itu sangat sedikit. Iya. Berapa menit Bu 1 jam pelajaran Bu kalau sekarang di sana Bu? 30 menit Bu, 30 menit. Jadi anak yang datang itu betul-betul 1 minggu sekolah, 1 minggu dia di rumah Bu. Iya, Karena kesempatan tatap muka sama siswa, sehingga kita betul-betul memahamkan materi yang mau kita sampaikan ke anak. Jadi sehingga kalau kita mau buat kelompok-kelompok itu sepertinya di lapangan susah untuk dicapai. Iya. Memang itu menjadi dilema kita. Kita sebagai guru menjadi dilema. Cuman kalau kadang-kadang semangat kita pun jadi berkurang gitu ya. Namun ini adalah tantangan kita sebagai guru ya, tantangan kita sebagai guru. Mudah-mudahan nanti ya pandemi ini berakhir gitu ya, berakhir sehingga sebenarnya ada ketidakpuasan kita pada saat kita belajar. Namun seandainya jumlah anak itu 15 di dalam kelas, masih efisien apabila kita adakan kooperatif. Saya kemarin, saya selalu bikin kooperatif di kelas, walaupun anaknya di 20, kadang ada yang 20, ya kadang ada yang belasan, saya bikin kooperatifnya malah 2 in 1. Ya, jadi 2 in 1, hanya dua berhadap-hadapan ya. Mereka kelihatannya kalau 2 in 1 ini ada rasa tanggung jawab yang lebih. Saya kemarin sempat melihat ada anak-anak yang ngantuk, tidak peduli terhadap pelajaran. Di saya buat 2 in 1 ini berkelompok hanya 2 orang, agak efisien gitu, agak efisien. Jadi kalau waktunya sedikit, saya tidak pakai infokus, sehingga kan kalau pakai infokus nanti buka laptopnya lagi lama, infokusnya lagi lama. Jadi saya tidak pakai infokus, saya kurangi itu. Jadi belajarnya to the point. Nah ini kita lihat langkah-langkahnya untuk yang kooperatif. To the point-nya seperti ini. Dia kan di dalam pembukaan guru menyampaikan seperti persepsi, motivasi, baru penyampaian tujuan pembelajaran. Setelah penyampaian tujuan pembelajaran, guru memberikan sedikit informasi tentang hal-hal yang harus kita pelajari. Ya, misalnya kalau mungkin Pak Robi bahasa Inggris,
Ya, mungkin past tense ya. Iya Pak Robi ya. To be past tense ya. Saya nggak ini kali. Mungkin diberikan kosakata yang past tense gitu kan. Atau mungkin to be apa yang dipakai gitu. Jadi sedikit materi dasar atau materi bagian-bagian besarnya yang disampaikan kepada siswa, udah itu langsung mereka bekerja di dalam kelompoknya. Jadi apabila ada kelompok yang merasa kurang informasi atau tidak tahu sama sekali dengan pertanyaan, ke kelompok kita lah yang menuju ke kelompok itu. Jadi interaksi antara guru dengan siswa pada saat berdiskusi jika hanya diperlukan saja. Jadi misalnya ada satu pertanyaan yang tidak dipahami oleh siswa, maka guru menuju ke kelompok tersebut. Diberikan pemahaman terhadap kelompok yang tidak memahami. Nah, kalau nanti ada kelompok lain lagi, maka kita mengunjungi kelompok yang lain lagi. Nah, itu dia. Seterusnya, kita lanjutkan dulu Bu Irma, Pak Robi ya, dan yang ada Pak Muhammad Yasin. Mana nih Pak Muhammad Yasin? Selamat datang Pak Muhammad Yasin. Dilanjutkan aja ya Pak menyimaknya. Oke, jadi pada saat kita sudah membagikan LKS atau LKPPD, maka kita memantau peserta didik kita bekerja di dalam kelompoknya. Kita berperan di sana hanya jika mereka mendapatkan kesulitan. Setelah itu, selain dari itu, tugas guru pada saat anak berdiskusi adalah mengamati mereka. Mengamati siswa-siswa kita yang sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Adakah di antara mereka yang tidak aktif atau adakah permasalahan di antara mereka? Apabila kita menemui anak didik kita yang tidak ikut bekerja sama, maka segera datangi dan tanyakan. Misalnya Dina gitu. Ya Dina, kenapa tidak ikut berdiskusi? Apa masalahnya? Nah, enggak ada Bu, misalnya seperti itu. Nah, ayo sama-sama dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada beberapa pertanyaan biar siswa terlibat, maka sering saya bagi pertanyaannya dulu. Nah, sering saya suruh demikian, bagi pertanyaannya dulu, cari sama-sama, kemudian nanti gabungkan, musyawarahkan, udah deal, baru tuliskan. Nah, seperti itu. Ya, jadi sehingga semua anggota di dalam kelompok itu terlibat. Kita jangan lupa kita memberi waktu kepada mereka supaya tidak berlarut-larut. Kalau seandainya hanya tersedia 40 menit, 2 jam pelajaran, maka materi yang kita masukkan ke dalam pembelajaran hari itu yang kira-kira cukup untuk 40 menit. Kalau hanya dua tujuan, maka 2 tujuan itulah yang harus kita buat. Nggak usah mesti banyak-banyak. Kita sesuaikan dengan waktu. Makanya sebenarnya ada teman-teman kita kadang-kadang mau buat penelitian waktu tatap muka terbatas susah, katanya kan kayak gitu. Ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Waktunya sedikit, maka tujuan yang kita capai juga sedikit. Setelah kita memberi waktu untuk mereka berdiskusi, misalnya 15 menit, tentukan soal yang kita berikan, tugas yang kita berikan juga mungkin tidak banyak, 2 atau 3. Tetapi sudah terjalin komunikasi di mereka di dalam kelompok, dalam rangka memahami suatu konsep. Nah, jadi setelah itu, walaupun tidak selesai semuanya, semua kelompok belum selesai, enggak apa-apa. Nah, kita lihat jalan-jalan kita ke semua kelompok,
Kita lihat perkembangannya. Kelompok mana yang lebih cepat? Kelompok mana yang lebih siap? Nah, nanti kita tunjuk, kita bisikan, nanti kelompok boyang tampil di depan untuk presentasi. Siap-siap ya. Nah, seperti itu. Setelah habis waktu, kita suruh anak-anak didik kita berhenti dulu bekerja. Kemudian kita silakan ke depan, tampil ke depan kelompok tadi yang sudah siap. Tapi kalau minggu depan lagi kelompok itu yang siap, jangan itu terus yang kita suruh tampil ke depan. Begitu. Nah, setelah mereka mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita adakan sedikit tanya jawab. Tanya jawab ini bisa menyanggah, juga bisa bertanya. Nah, karena kan materinya sama. Kalau untuk start, kecuali jigsaw. Nah, kalau jigsaw kan beda. Ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Nah, setelah itu, setelah terjadi diskusi, maka guru memberi penguatan. Dan kembali ke kursi masing-masing untuk melaksanakan post-test. Ya, post-test inilah diambil penilaian pribadi. Nanti setelah diskor, maka nanti akan dapat penghargaan kelompok. Nah, jadi waktu menskornya ini kita harus ada skor dasar. Skor dasar dengan skor pada saat pertemuan. Berapa nilainya? Nanti kita gabungkan dalam satu kelompok itu, misalnya ada 4 orang, maka dibagi 4. Skor perkembangan ini nanti dilihat. Kalau skor perkembangannya jumlahnya ada tertentu. Nanti dia ada kelompok baik, ada kelompok super, ya, ada kelompok super, dan ada kelompok, aduh lupa saya satu lagi, sebentar. Bapak Ibu ada yang pernah sampai ke penghargaan seperti ini? Belum pernah dicoba, Bu. Bu Irma belum pernah coba. Pak Robi gimana, Pak Robi? Iya Bu, sudah pernah Bu. Nanti kita ada memberikan beberapa misalnya excellent, extraordinary, kita memberikan tingkatan level seperti itu Bu. Oke, sama. Ya Pak Muhammad Yasin gimana, Pak Muhammad Yasin? Saya coba lihatkan dulu Bu Irma ya. Sebentar ya, saya coba lihatkan, nanti kalau bisa kita share screen. Saya buka dulu filenya. Coba dulu saya coba share screen ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, bisa dilihat Bu Irma? Bisa Bu? Nampak Bu, Bisa, sudah. Bu. Oke. Bisa Bu, sudah bisa Bu. Nah, bisa. Oke, saya coba dulu.
Saya kok nggak bisa apa nyantar ya. Kok nih? Kalau kita lihat ini adalah skor perkembangan kuis siswa. Sebelumnya ada skor dasar. Skor dasar sebelum ini boleh kita buat itu adalah skor ulangan sebelumnya. Ya, misalnya skor ulangan sebelumnya adalah Dedi misalnya. Dia punya ulangan sebelumnya 60. Ya. Tetapi pada saat kita pembelajaran pertama diskusi kooperatif di Testat, ada kuis setelah pembelajaran, misalnya hanya 2 soal karena ini waktu tidak banyak. 2 soal misalnya kita buat. Dari 2 soal esai yang kita buat, nilai anak itu hanya 65 misalnya. Jadi skor dasarnya 60, skor sekarang 65, maka selisih antara 60 dengan 65 adalah 5. Jadi skor perkembangannya berapa? Nah, apabila lebih dari 10 poin di bawah skor awal, berarti skor awalnya 60. Ternyata setelah dia kuis jadi 50 atau 55. Nah, lebih dari 10 poin berarti dia 45 misalnya. Berarti lebih dari 10 poin. Maka skor perkembangannya adalah 5. Tetapi apabila 10 sampai 1 poin di bawah skor awal, artinya skor awalnya 60, nilai kuisnya 55, 54, ataupun 52, maka skor perkembangannya 10. Apabila skor awal sampai 10 poin di atas skor awal, berarti tadi 60, tahu-tahu ada kuis dapat dia 65, maka skor perkembangannya adalah 20. Kemudian apabila lebih dari 10 poin, maka skor perkembangannya adalah 30. Apabila sempurna jawabannya alias 100, maka skor perkembangannya 30. Jadi skor perkembangan ini ya akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Akan dikumpulkan dalam satu kelompok, maka nanti dibagi berapa orang kelompok itu. Saya coba perlihatkan hasil yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Bersabar ya Bun. Ya. File yang ya. Iya Mas. Ya, file yang di PTK saya tidak di sini. Saya coba lihat ini.
Oke. Yang ini nampak enggak, Bun? Belum, Bu. Belum, sebentar ya. Ada? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ada, Bu. Oke. Di Ada, sana Bun. ada kelompok cendana. Ada kelompok Edelweiss kan, Bu? Ya, Bun. Ada Bunda, kelihatan ada kelompok Edelweiss, Rafflesia, Cendana. Oke, benar. Ini adalah nama siswa yang kita beri apa namanya kode. Terus ada skor dasar. Ada skor dasar. Misalnya skor dasar Aki. Skor dasarnya 74. Kuisnya 70. Maka kalau kita selisihkan ini adalah min 4. Min 4. Maka skor perkembangannya 10. Tetapi apabila ini 91 MZ 91 ternyata kuisnya 80. Maka lebih dari 10, min 10, min 11 ini. Maka skor perkembangannya adalah 5. Jadi, apabila satu kelompok itu adalah 5 orang, nih, 5 orang, ini kita jumlahkan 5, 10, 5, 5, 30. Dapatlah jumlah ini adalah 55. 55 ini kita bagi menjadi 5 orang. Maka skor perkembangannya adalah 11. 11 ini kategorinya baik. Dari mana ini bisa dilihat? Ini. Oh iya, ini tadi kembali ke sini ya. Nah, ini dia. Kalau seandainya perhitungan perkembangan skor kelompok, kalau seandainya rata-rata nilai perkembangan di dalam tim 0 sampai 5, maka penghargaannya tidak ada. Tetapi apabila 5,1 sampai 15, maka tim itu adalah baik. Dan apabila 15,1 sampai 20, maka tim itu adalah tim hebat. Apabila 20,1 sampai 30, maka tim itu adalah tim super. Namun kalau kita ikut apa namanya sekarang ini kan kurikulum prototip siswa Merdeka Belajar, ya. Sepertinya penghargaan yang ini agak sedikit dikurangi. Kenapa? Di dalam Merdeka Belajar, kita menganggap anak itu bisa, ya, dan mempunyai keunikan masing-masing. Pada saat kita berikan penghargaan seperti ini, maka ada yang terkecewakan. Siapa yang terkecewakan? Ya, yang bukan tim super. Atau malah sama sekali tim yang tidak dapat penghargaan. Jadi, kalau kurikulum prototip kita laksanakan di sekolah kita, mungkin penghargaan-penghargaan seperti ini agak kita kurangi, tetapi apabila ada kesepakatan di dalam kelas kita pakai skor perkembangan ini, perhitungan skor kelompok ini, maka tidak apa-apa kalau kita tetap laksanakan. Bapak Ibu,
Sampai di sini, adakah pertanyaan? Ibu, poin dasar yang di tabel pertama itu nilai sebelum diadakan model kooperatif ya, Bu ya? Sebelum Iya. kooperatif ya? Untuk pertemuan pertama itu nilai dasarnya adalah nilai ulangan sebelumnya. Tetapi kalau untuk pertemuan yang kedua, nilai dasarnya adalah nilai kuis sebelumnya. Demikian selanjutnya. Kalau ada ulangan lagi, maka apabila kita buat lagi kooperatif, maka nilai ulangan sebelumnya itu adalah merupakan skor dasar. Gimana Bunda Irma? Oke, Bu. Ya, Bu. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, berarti maknanya di sini, Bu, berarti kita membuatkan istilahnya pre-test, action, sama post-test. Begitu ya, Bu, ya? Pre-test, action, post-test. Iya. Dalam pembelajaran. Iya, Kali dalam pembelajaran. Iya, benar, Bu. Apakah seperti itu maksudnya, Bu? Bapak mungkin mau membuat skor dasar ya? Iya, betul, Bu. Gitu. Skor dasar ini tidak dari pretest pada saat itu, Pak, tetapi dari nilai anak sebelumnya. Enggak, Bu. Maksud saya gini, Bu. Jadi, kan sebelum saya menentukan sebuah cooperative learning nih, Bu. Jadi, pertama itu saya mau berpijak kepada, kita anggaplah di sini ulangan harian anak, Bu. Nah, dari ulangan harian anak, misalnya saya berpijak, itu saya anggap sebagai data awal saya. Nah, setelah data awal saya, kemudian saya buat di situ sebuah pretest, Bu, untuk memastikan dan penggolongan dari data awal saya tadi. Baru saya lakukan pretest. Nah, kemudian setelah pretest, baru saya lakukan lagi action. Setelah itu baru saya lakukan lagi post-test, Bu, untuk membandingkan hasil dari sebelum dan sesudah saya melakukan pembelajaran dengan cooperative learning. Apakah begitu, Bu Siti? Boleh. Saya kira untuk yang ini lebih akurat. Bapak mengambil skor dasar, itu akan lebih akurat. Ada UH, ada ada pretest. Cuman mungkin Bapak harus memilih yang mana skor dasarnya yang Bapak pakai. Apakah yang ulangan skor dasarnya atau yang pretest? Jadi harus ditentukan. Oh, gitu, Bu. Yang kira-kira kalau menurut Pak Robi pakai yang mana? Kalau menurut saya, dasar awal penentuan saya itu, Bu, sepertinya saya akan berpijak kepada pretest, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Kalau seandainya Bapak ngambil yang pretest, itu tidak masalah. Bahkan dari nilai rapor pun kita boleh ambil skor dasar. Ya, pokoknya dia nilai yang sebelumnya. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya nilai pretest seperti Bapak yang Bapak Robi bilang tadi, atau dari ulangan harian sebelumnya. Jadi kita dapat skor pedoman, skor dasar pedoman kita. Adakah peningkatan nilai? Jadi sebenarnya kita kewalahan memang di sini. Kewalahannya terlalu banyak pekerjaan kita. Cuman ini masih bisa dicicil, Bun. Bapak, Ibu masih bisa dicicil. Kenapa saya bilang dicicil? Jangan hari itu umumkan skor perkembangannya. Bawa dulu pulang, ya, atau lihat besoknya. Waktu pertemuan yang akan datang, barulah kita umumkan perkembangan kelompok itu. Ini membuat anak-anak itu kadang-kadang pada saat itu dia semangat. Untuk yang nilainya hebat, super, itu lebih semangat. Tapi di sini kita juga berharap untuk lebih menyemangati yang di bawahnya tadi, yang penghargaannya baik. Kalau kita lihat memang penghargaan ini tidak ada yang mengecewakan gitu kan. Ada baik, ada super, ada hebat.
Seperti itu. Oke, Pak Yasin, gimana Pak Yasin? Iya Bu, berarti untuk nilai dasar itu terserah kita yang ambil ya Bu. Iya. Misal juga, misalkan kita ambil dari ini kan untuk sekarang ini kan lagi penilaian tengah semester itu juga bisa dijadikan nilai dasar ya Bu sebelum Nah, apa namanya kalau pembelajaran. kalau nanti setelah UTS ini Bapak mau buat kooperatif, Ya Bu. maka boleh nilai UTS ini dijadikan sebagai skor dasar. Ya Bu, ya Bu. Oke. Jadi kalau menurut yang perhitungan tadi gimana Bapak Ibu? Yang perhitungan skor perkembangannya? Ya bagus Bu, karena di situ kan per kelompok, jadi apa namanya untuk yang tidak bisa itu kan juga bisa diskusi dengan yang bisa gitu Bu. Iya. Kelompok. Nah, jadi memang harus kita tekankan kepada anak didik kita bahwa pembelajaran berkelompok ini ibaratkan anak didik kita itu berada di dalam perahu di tengah lautan. Ya. Mereka harus sama-sama gotong royong menjalankan perahu untuk sampai ke seberang. Ya, jangan sampai satu orang membocorkan perahu. Karena jika satu orang membocorkan perahu, maka air akan masuk ke perahu, maka tenggelamlah semuanya. Artinya apa? Bahwa di dalam satu kelompok ini harus berjuang bersama. Ya, berjuang bersama. Saya pernah lakukan, kebetulan waktu itu saya buat start bowling kampus. Saya gabungkan pembelajaran kooperatif tipe start, tetapi ada tambahannya bowling kampus. Bowling kampus ini adalah semacam permainan kita bermain bowling. Kan ada lemparan. Ya, ada lemparan. Di sini apa yang dilempar adalah melemparkan soal. Jadi, ada perbedaan antara bowling kampus dengan NHT. NHT juga number head together ini juga melemparkan soal. Kalau bowling kampus ini kita lemparkan soal ini ke semua anak. Artinya siapa saja boleh menjawab. Ya, pada saat itu kalau si kelompok itu sudah habis kartunya, maka dia tidak boleh lagi menjawab. Otomatis kelompok anak ini menang. Maka yang diberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang lain. Jadi pada saat itu saya melihat bagaimana cara leader dalam kelompoknya, anak yang cukup bagus penangkapannya, itu memperjuangkan teman-temannya supaya dapat menguasai pembelajaran. Sama halnya juga saya mempraktekkan NHT, number head together ini. Number head together itu kita nunjuk. Ya, misalnya kelompok yang satu sudah punya kartu, misalnya kalau mereka 5 berarti mereka punya kartu 5. Tapi di yang 5 itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 nomornya. Kelompok yang lain juga ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Demikian seterusnya sampai habis kelompoknya. Tetapi pada saat kita melemparkan pertanyaan, misalnya kalau di biologi itu di dalam ekosistem, terdapat benda mati dan titik-titik. Kan jawabannya nanti makhluk hidup. Tetapi pada saat kita membacakan soal, sudah kita bacakan soal, kita berhenti sebentar. Sehingga di dalam kelompok itu akan diskusi jawabannya. Oh iya, nah jawabannya ini. Nah, apa? Ini jawabannya, misalnya makhluk hidup. Misalnya jawabannya. Ya, berarti udah punya jawaban. Kelompok itu kartu nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah punya jawaban. Barulah guru
menunjuk nomor 3. Nah, misalnya seperti itu. Maka hanya yang memegang nomor 3 dari setiap kelompok yang berhak menjawab. Apa tugas kelompok nomor 3? Adalah menunjuk, tunjuk tangan. Setelah itu, guru menunjuk siapa yang boleh menjawab. Kalau sudah jawabannya benar, maka kartu akan kita ambil. Kartu kita ambil, dia tidak boleh menjawab lagi. Tapi masih bisa berdiskusi dengan temannya. Maaf, saya mau minum. Jadi, demikian sampai habis soal. Nanti, kalau soal sudah habis, maka kita lihat kelompok mana yang menang. Kalau bisa, itu kartunya antara kelompok yang satu dengan yang lain kita bedakan warnanya. Supaya tidak tergabung. Maka nanti dari situlah kita tahu kelompok yang punya nilai tinggi pada saat itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke, adakah yang bisa adakah yang perlu kita diskusikan? Bu, ada yang tanyakan nih Bu. Ya, silakan Pak. Ya, misal begini Bu, kita menemukan sebuah kasus di dalam kelas, di mana setelah kita memberikan grup gitu Bu, misalnya kita menggunakan stat ya Bu, atau kita menggunakan jigsaw. Nah, apabila misalnya di dalam grup tersebut ada salah satu yang mendominasi, biasa kan seperti itu Bu, ada fenomena di mana ada yang mendominasi atau yang kedua ada yang tidak bertanggung jawab terhadap kelompok. Nah, bagaimana cara kita Bu tahu bahwa misalnya seperti ini Bu, kita memberikan sebuah tugas dalam bentuk kelompok, saya anggaplah kelompok A dan kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok A ini ternyata mendapatkan nilai tertinggi, tetapi karena di situ didominasi oleh seseorang yang betul-betul dia yang lebih menguasai kelompoknya tersebut. Sehingga kelompoknya tersebut bisa kita kategorikan misalnya, oh ini dia yang high frekuensi, misalnya seperti Bu, atau high levelnya. Nah, sementara kalau kita lihat pada paparan penilaian masing-masingnya itu, pembagiannya itu, tanggung jawabnya itu sebenarnya hanya dikuasai oleh 1 atau 2 orang, misalnya seperti itu Bu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya itu dan mengetahuinya Bu, sementara kita kan sudah memberikan kelompok, kita anggaplah dalam satu kelompok, dalam satu kelas itu kita memberikannya 7 kelompok seperti itu Bu. Nah, bagaimana tolak ukur kita mengetahui bahwa memang kelompok ini berhasil atau tidak kalau misalnya kita hanya melihat daripada level kognitifnya saja seperti itu, Bu. Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Robi. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan masukan untuk kita semua? Dari Ibu Irma, ada Pak Yasin. Silakan Bu, Pak. Ada Bu Irma? Terlalu kencang yang dia omongin si Robi, jadi bingung gitu. Terlalu cepat Pak. Oh iya, ya sorry Bu. Pak Robi. Ya, sorry Bu. Maklum lah Bu, gasnya masih full Bu. Ya, enak sekali. Ya. Ya, begini Bu. Misalnya kan Bu, kita memberikan kelompok, satu kelompok itu kan misalnya ada 4 atau 5 orang Bu dalam satu kelompok. Nah, di dalam satu kelompok ini kan kita tahu Bu, ada fenomena-fenomena di mana biasanya dalam satu kelompok itu ada yang mendominasi peran di dalam kelompok. Nah, kemudian juga ada yang tidak bertanggung jawab terhadap kelompok. Tetapi saat kita pemberian seperti penugasan atau pemberian kuis atau seperti apa, jadi kelompok A ini dia mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dibandingkan kelompok lain. Sementara kita tahu bahwa kelompok A ini bukan berdasarkan dari hasil kerjasama nilainya tertinggi gitu, tetapi ini berdasarkan dari hanya 1 orang yang mendominasi sehingga kelompoknya terselamatkan begitu Bu. Nah,
kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk bisa memecahkan permasalahan yang kita temui di dalam kelas, dalam pembagian kelompok seperti itu, Bu. Karena kan kita takutnya pemerataan yang seperti itu, biasanya kan anak-anak pintar ini sifat egoisnya biasanya lebih tinggi ya, Bu. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan itu? Karena kan grupnya terlalu banyak, mungkin sampai 5 sampai 6 grup gitu, Bu. Saya coba jawab ya Pak ya, berdasarkan pengalaman juga. Kalau ada hal-hal seperti itu, ini kan tujuan pembelajaran kooperatif. Ini kan kalau dari materi yang kita dapat kemarin itu kan semua siswa itu mencari hasil semua gitu. Sehingga yang dominan kita bedakan pertanyaan yang diantarkan. Kalau di kelompok itu yang dominannya terus dia yang terus nampak di situ, sehingga kita buat pertanyaan yang sulit. Sementara kelompok lain itu nampak dan kelompok yang lain itu Pak, kita pertanyaan yang bisa menjawab gitu. Dia bisa sama-sama bertanggung jawab, kan? Sehingga kita buat pertanyaan itu yang bisa dia jawab gitu, yang mudah. Gitu. Nah, jadi yang kelompok A itu yang dia merasa dia yang bisa menjawab, kita agak tinggikan pertanyaan, sehingga antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu menjadi sama, tidak merasa itu yang dominan hebat. Itu Bu, terima kasih. Iya Bu Irma, terima kasih masukannya. Saya tadi sinyalnya agak saya tidak menangkap semua. Bagaimana Pak Robi? Ada dari Pak Muhammad Yasin? Paham Bu, yang disampaikan Bu Irma tadi Bu. Iya, sebenarnya begini. Di dalam pembelajaran kooperatif ada penilaian kelompok dan ada penilaian pribadi. Ada penilaian secara bersama, ada penilaian masing-masing. Apa saja yang menjadi penilaian kelompok? Penilaian kelompok adalah satu, kekompakan mereka mengerjakan tugas. Artinya apa? Semua anggota kelompok itu turut andil dalam mengerjakan tugas dan berusaha sama-sama memahami pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian di dalam kelompok adalah presentasi. Nah, presentasi di sini ada yang bagaimana mereka membagi materi, membagi peran dalam presentasi. Itu bisa dinamakan, kita kategorikan penilaian kelompok. Jadi bagaimana cara kita melihat kalau seandainya peran pribadi atau orang perorangan di dalam kelompok? Ya, secara merata memang susah. Tetapi kita kan di depan kelas memandang anggota-anggota kelompok. Yang mana sebenarnya yang cuek, yang mana sebenarnya yang malas. Itu masih bisa. Kenapa? Keaktifan ada beberapa aktivitas yang bisa kita amati. Ya, ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah mengerjakan LKS. Itu bisa kita checklist aktivitasnya. Secara dari jauh itu bisa kita amati, Pak. Ya, oh si anak ini banyak menong,
si Anu kayaknya nggak ada lah mikir, nggak ada nulis. Lalu kita dekati lihat LKS-nya. Berarti dia sudah bisa kita checklist tidak mengerjakan LKS 1. Yang kedua, bisa ini keterlibatan dalam diskusi. Keterlibatan dalam diskusi bisa menjawab pertanyaan dan mempresentasikan hasil diskusi. Ini kalau semuanya terlibat, itu bisa udah ada dapat checklistan 1. Apalagi di dalam diskusi juga kita bisa amati menyimpulkan bagaimana mereka menyimpulkan hasil diskusi di dalam LKPPD atau LKS. Udah bisa kita amati ini. Kalau seandainya seorang siswa memenuhi hanya 3, maka nilainya 70. Kalau seandainya ketiga-tiganya 100. Tapi kalau hanya memenuhi 1, maka nilainya 30. Sudah dapat kita nilai. Jadi lembaran aktivitas. Mana lagi yang bisa kita lakukan? Nah, itu tadi Pak, kuis. Kuis itu bisa menilai pribadi. Jadi walaupun nanti 2 orang yang tinggi mungkin skornya 30 berarti 60. Kalau 2 lagi 10 berarti baru 80. 80 bagi 4 baru 20. 20 nilainya berarti kelompoknya hebat. Sumbangsih inilah yang dibutuhkan di dalam kelompok. Sumbangsih pribadi-pribadi ke dalam kelompok. Sehingga kelompok itu jadi hebat. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti 2 orang yang hebat, 2 lagi tidak hebat, maka mempengaruhi terhadap penilaian kelompok. Apalagi hanya 1. Makanya si pintar tidak boleh mendominasi. Dia harus mengayomi temannya. Dia harus memberikan pemahaman terhadap temannya. Maka berjuanglah si pintar ini untuk bagaimana temannya bisa paham. Inilah yang kita tekankan di dalam belajar kelompok. Kalau si guru sudah melihat ada yang mendominasi, ayo yang udah tahu silakan beritahu kepada temannya, karena tidak ada gunanya kamu tahu apabila teman-teman kamu yang lain tidak tahu. Apabila seseorang yang tahu, maka beritahu dong sama temanmu yang lain supaya nanti di dalam kuis mereka dapat, kamu dapat, karena nilai kamu akan dikumpulkan dan dibagi sama. Jadi kalau kamu tidak berjuang untuk temanmu, maka juga tidak akan ada hasilnya. Seperti itu, Pak Robi. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke. Ada lagi kira-kira untuk diskusi kita? Bu, bagaimana kita menyikapi dari hasil kelompok itu yang tidak mendapat penghargaan sama sekali, Bu? Sementara anak ini kan cenderung kalau dia tidak ada nilai itu kan agak kecewa dia, Bu. Iya. Kan ada nilai super, ada nilai hebat gitu kan. Ada yang tidak. Status ini rentan sekali, apalagi anak-anak SMP kan, Bu. Anak yang baru-baru puber itu merasa luar biasa terpukul dia tatkala kalau ada hasil tidak dapat predikat dia, Bu. Dari bagaimana sikap kita untuk menyikapi kalau itu terjadi di saat ada proses belajar mengajar di kelas. Oke. Jadi kalau seandainya kita menerapkan penghargaan ini, memang akan menjadi perhatian kita terhadap anak yang kurang berhasil. Nah, maka apabila kita mengumumkan, hendaknya seorang guru memberikan penguatan, memberikan semacam support kepada kelompok yang belum. Itu yang pertama dulu.
Yang kedua, ada hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau apa? Mau lebih ya apa namanya tuh? Lebih bagus lagi, ada rolling kelompok. Ada rolling kelompok. Artinya apa? Tapi ini jangan langsung kita lakukan, mungkin 2-3 kali. Sekali ini mungkin pelajaran pertama mungkin belum berhasil karena belum tahu trik. Nah, pelajaran kedua udah mulai. Pertemuan ketiga sudah bagus. Apabila pertemuan ketiga belum juga bagus, maka kita akan ada rolling kelompok. Rolling kelompok ini kita kan udah tahu ada yang mungkin yang kita tunjuk di kelompok itu mungkin belum mampu mereka menyatu, atau si Haiger tadi yang lebih cepat penangkapannya tadi tidak mampu membawakan diri untuk teman-temannya, maka boleh juga kita adakan rolling kelompok. Inilah sebenarnya yang perlu kita hindari, kesedihan hati yang belum berhasil. Maka sebenarnya di kurikulum Merdeka Belajar, guru Merdeka, siswa Merdeka Belajar, ini kalau bisa memang harus dihindari. Penghargaan-penghargaan yang membedakan anak didik kita, ada yang kita bedakan, oh ini kelompok super, oh ini kelompok hebat, oh ini hanya kelompok baik, ini tidak dapat penghargaan sama sekali. Ya, ini yang harus kita hilangkan nanti. Ya, perlahan-lahan hal-hal yang seperti ini mulai kita hilangkan. Karena amanat daripada pembelajaran Merdeka Belajar, amanat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pandu kita dalam pembelajaran, ya, menjelaskan bahwa sebaiknya tidak mesti ada apa namanya bahasa Inggrisnya Pak Robi, penjudges, apa nama tuh? Judgment, Bu. Penjustice, pengkelasan, atau penghukuman gitu kan, tidak harus ada yang seperti itu lagi. Jadi itu yang sekarang selalu disampaikan kepada guru penggerak, ya, bagaimana supaya hal-hal seperti ini yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, menjas yang satu dengan yang lain, itu sudah harus kita tiadakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti bagaimana caranya? Oh ya, kalau bisa ya A+ untuk kita semua, gitu. Terus untuk kita semua, tidak boleh A+ untuk orang yang super, nggak lagi seperti itu. Ya, A+ untuk kita semuanya. Artinya semua kita hebat, seperti itu. Memang kebetulan, memang di dalam pembelajaran kooperatif ini salah satu ketentuannya adalah memang ini penghargaan kelompok itu. Jadi nanti kalau seminimal mungkin kita tidak terlalu banyak menginformasikan tentang penghargaan ini. Nah, jadi kita nikmati sajalah prosesnya, proses bagaimana anak didik kita bisa memahami, mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu, Bu Irma. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Apa-apanya. Oke. Kira-kira ada enggak yang perlu kita diskusikan lagi? Hari ini sudah sampai jam 8.38. Nanti misalnya kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan, nanti 20 menit saya gunakan untuk men-share beberapa materi. Namun, kalau seandainya kita menerapkan kooperatif tipe apapun, ya kalau bisa 1 KD itu, atau minimal 2 atau 3 pertemuan, kita buatlah dulu tipe itu. Kenapa? Karena kalau untuk 1 kali pertemuan, anak-anak kita belum punya strategi. Ya, tapi kalau untuk misalnya untuk 1 KD, 3 pertemuan,
kemudian kita lanjutkan dengan KD yang lain, di 3 pertemuan yang lain, si anak sudah punya strategi. Jadi tidak langsung mereka mendapatkan strategi yang jitu. Tidak langsung mereka dalam kelompoknya bisa menyatu, saling berbagi. Tidak, tetapi perlu proses. Pertemuan pertama mungkin kita melihat belum ada seperti yang kita harapkan. Tetapi kita berikan masukan terus, kita berikan ultimatum, kita berikan pedoman, kita berikan arahan. Pada masa mereka berkelompok, kita berikan semacam kekuatan, penguatan. Halo anak-anak, harus sama-sama berdiskusi. Jangan ada yang tidak ada diskusi. Ayo yang belum diskusi, ayo dong sama teman-temannya. Tanya dong temannya, bagi dong masalahnya. Ayo musyawarahkan. Nanti sama-sama loh menyumbangkan nilai untuk kelompoknya. Jangan sampai kecewa dengan yang lain. Nah, jadi diberikan penguatan-penguatan seperti itu. Jadi pertemuan yang pertama itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Bahkan apabila anak didik kita tidak bisa, tidak pernah berdiskusi sebelumnya, kita lambat kita membangkitkan keinginan mereka berdiskusi. Bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka menjadi moderator, bagaimana mereka menjadi notulen, bagaimana mereka menjawab pertanyaan dan memberi pertanyaan. Ini perlu latihan. Jadi jangan kecewa apabila pertemuan pertama, kedua belum seperti yang kita harapkan. Mungkin pada satu sesi itu belum seperti yang kita harapkan, tetapi jadikanlah ini sebagai ajang latihan bagi anak kita. Ya. Tidak mungkin secepat yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Mungkin pada saat pelajaran yang materi ini kita belum berhasil. Enggak masalah, lanjut terus. Besok bikin lagi yang lain. Bikin lagi yang lain yang lebih semangat. Saya pernah mengajak teman, memberikan masukan kepadanya. Saya latih dia mulai dari membuat LPD sampai dia bagaimana dia mengajar di kelas. Dipilihnya pada saat itu adalah kooperatif tipe NHT, number head together. Setelah dia masuk, dia datang lagi ke saya. Kalau nggak bisa datang ke rumah saya, dia telepon. Ibu, tadi begini, gimana? Tadi begini, gimana? Sampai dia di siklus yang kedua, karena kebetulan dia sambil buat PTK, di siklus yang kedua, mengakulah dia bahwa pembelajaran kooperatif di NHT ini dapat membangkitkan semangat belajar anak. Diakuinya, ya, diakuinya lah bahwa tipe NHT ini dapat diterapkan dalam beberapa materi. Nah, seperti itu. Jadi hal yang memang harus kita camkan di dalam hati kita, keberhasilan itu tidak selalu instan, nah gitu ya. Tetapi butuh proses. Jadi kalau bisa memang kita mengajak teman lain di sekolah, bagaimana mereka di kelas itu juga membangun pembelajaran di kelas itu secara kooperatif, diskusi. Karena kenapa? Apabila guru satu, guru B, guru C sama-sama melatih anak berdiskusi, maka nanti di kelas selanjutnya kita akan lebih mudah lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Ibu Irma, ya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya untuk Bu Irma, Pak Muhammad Yasin, Pak Robi, ya Bunda. Terima kasih untuk diskusinya pada malam hari ini. Senang rasanya bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk sama-sama belajar, bagaimana membelajarkan anak didik kita. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bunda Siti Dualom atas sharing ilmunya ya. Yang pasti ini baru pertemuan kedua Bapak Ibu. Jadi besok insya Allah kita masih ketemu lagi. Besok jadwalnya via Telegram ya Bunda ya. Besok di Telegram ya. Ya, jadi besok kita akan kembali berdiskusi dan mendapatkan sharing dari Bunda Siti Dualom dari Telegram. Nah, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan atau mungkin setelah kita menerima materi yang pertama dan kedua, pertemuan pertama dan kedua, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan dan insya Allah besok kita akan bahas ya, Bunda Siti ya. Baik. Baik. Terima kasih banyak buat kehadiran dan joinnya Bapak Ibu di pertemuan kedua ini. Sekali lagi terima kasih pada Bunda Siti Dualom. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Yang pasti semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Amin. Lagi dari saya, kita akan kembali ke kelas dan saya akan menutup. Bunda Siti juga nanti ada kata-kata penutup dulu di kelas Telegram, kemudian kita tutup dan sampai bertemu untuk pertemuan ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.